Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuki perkuliahan yang ketiga, di mana perkuliahan ketiga ini adalah kelanjutan dari pembaharuan Islam di Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan kepada para mahasiswa bahwa sebelum kita memasuki pada pertemuan yang ketiga ini, maka saya ingatkan bahwa ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pertemuan yang kedua. Oleh karena itu, para mahasiswa sekalian, mari kita akan masuki ulasan sedikit tentang alasan berkembangnya pembaharuan Islam di Indonesia yang selama ini kita rasakan sejak mungkin ketika Anda masih SD belum merasakan, SMP belum, tetapi begitu SMA sudah ada merasakan tentang perubahan-perubahan yang dialami masyarakat Indonesia, khususnya di intern di agama Islam. Sehingga kewajiban kita adalah secara umum perlu mengetahui alasan-alasan berkembangnya pembaharuan Islam di Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, para mahasiswa sekalian, secara singkat dan secara sederhana kami sampaikan bahwa di dalam mata kuliah Al-Islam dan Kemudian ini, mari kita mulai dengan melihat secara umum alasan berkembangnya pembaharuan Islam di Indonesia. Yang pertama, alasan yang utama dan terutama sekali kita melihat para tokoh-tokoh pembaharu Islam di Indonesia itu telah banyak mengalami tekanan-tekanan sehingga ada respon. Para tokoh-tokoh Islam di Indonesia itu memperhatikan perubahan-perubahan yang dialami oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, khususnya di Pulau Jawa dan sekitarnya. Yang pertama itu respon terhadap kemunduran Islam sebagai agama di Indonesia. Jadi memang tidak bisa dipisahkan kemunduran Islam di Indonesia sebagai agama yang diakui. Itu nyata. Ya, jadi dengan fakta-fakta itu, sehingga tokoh-tokoh
Islam, ya, dari berbagai organisasi masyarakat Islam itu prihatin melihat kemunduran Islam pada saat itu. Jadi ini secara umum, ya, secara umum. Sehingga ada semacam girah di dalam hidup, di dalam kehidupan para tokoh-tokoh Islam melihat kemunduran Islam sebagai agama yang mayoritas di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, karena adanya praktek-praktek yang menyimpang, ya. Jadi ada praktek-praktek yang menyimpang dari syariat Islam. Ada praktek-praktek yang menyalahi dari aturan-aturan agama yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah. Adanya keterbelakangan para pemeluknya dibandingkan dengan pemeluk-pemeluk yang lain. Apakah dia terisolasi, atau mungkin dia terasuk dari pendidikan, atau keterbelakangan, macam-macam. Tapi intinya lebih cenderung, lebih lebih nampak itu adalah keterbelakangan menyangkut masalah pendidikan. Ya, karena kita tahu bahwa keterbelakangan para pemeluknya dan adanya invasi para penjajah, ya, di mana kita ketahui bersama di dalam sejarah diterangkan bahwa kita dijajah oleh dunia barat itu kurang lebih 350 tahun. Jadi 3,5 abad lamanya kita dijajah. Berapa generasi itu? Kalau rata-rata 70 tahun umur kita, berarti sekitar 5-6 generasi. Bayangkan kalau 5-6 generasi kita terbelakang. Itu faktor penjajah. Tapi memang kalau kita perhatikan bahwa secara umum itu lebih dominan karena mungkin faktor penjajahnya, ya. Karena kita ini lebih banyak dijajah oleh Belanda, beda dengan kalau kita dijajah oleh Inggris. Coba kita lihat antara Malaysia dan Indonesia. Malaysia dijajah oleh Inggris, sementara Indonesia dijajah oleh Belanda. Sangat berbeda. Kalau dijajah oleh Inggris, maka itu kelihatannya negaranya itu akan lebih maju. Kenapa? Karena masyarakatnya diberikan semacam pendidikan yang diharapkan oleh para penjajah. Tapi kalau di Indonesia lebih banyak dijajah oleh Belanda, maka seluruh, ya, harta bendanya, SDM-nya, SDA-nya itu dikuasai. Sehingga masyarakat Indonesia itu diperas. Jadi menjadi sapi perahan. Jadi tidak bakalan bisa maju. Dan kita rasakan sampai saat ini. Jadi itu ada faktor-faktor politik, ada faktor kultural, dan ada faktor intelektual dari dunia barat. Ini nyata kita rasakan sampai saat ini. Sehingga kalau kita tidak adakan pembaharuan dalam menata masyarakat kita Indonesia ini, yang kita sudah akui bahwa kita sudah merdeka, maka tentunya seluruh, ya, faktor-faktor kondisi dan situasinya juga kita harus merdeka.
bukan hanya merdeka dari segi teori, tetapi perlu kita merdeka dari segi praktek di lapangan dalam rangka mencapai masyarakat kita, masyarakat Indonesia adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan kita sekarang juga masih merasakan bagaimana sistem perpolitikan kita. Sebagian pengamat politik mengatakan bahwa politik kita sekarang ini masuk pada ranah politik transaksional, kultural atau budaya kita. Ya, semakin hari kelihatan ada kemunduran karena lebih banyak dipengaruhi dunia-dunia barat. Kenapa? Karena ya itu tadi, adanya SDM kita yang lebih diutamakan pembinaannya, kemudian SDA-nya sekarang sudah kuasai. Faktor intelektualnya juga sudah mulai menggerogoti dari dunia barat. Dan inilah salah satu alasan-alasan sehingga para tokoh-tokoh Islam Indonesia mengadakan pembaharuan di mana-mana di segala bidang. Baik di bidang ekonomi, baik di bidang pendidikan, ya, utamanya di bidang pendidikan. Nah, sekarang kita perlu adakan pembaharuan di bidang ekonomi. Jangan sampai kita dalam menghadapi situasi yang saat ini, dan harapan kita adalah anak cucu kita untuk ke depan kemana akan bersandar kalau bukan mempertahankan dari apa yang ada sekarang, utamanya dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang perlu kita pertahankan. Oleh karena itu, pembaharuan inilah umat Islam Indonesia harus merespon. Karena kita tahu bersama bahwa sahabat Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, ya, salah satu sahabat yang pernah menyampaikan sesuatu bahwa kebatilan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan. Dengan kata lain bahwa apabila kebaikan itu tidak diorganisir dengan baik, maka akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Nah, kita bisa melihat bahwa bangsa Indonesia saat ini sudah mulai rapuh. Sangat rapuh. Dan kita merasakan bahwa sekarang beberapa bidang ekonomi sudah dikuasai oleh negara-negara asing. Jadi ini penting. Sehingga kita perlu adanya merespon dari kemunduran Islam ini sebagai agama yang mayoritas di Indonesia. Jadi para mahasiswa sekalian wajib mengetahui, ya, adanya praktek-praktek yang menyimpang, keterbelakangan para pemuluk, dan adanya invasi atau penjajah, adanya politik, adanya kultural, ya, adanya praktek intelektual dari dunia barat, sehingga perlu pembaharuan pemikiran dalam rangka meningkatkan pemahaman umat Islam Indonesia dari segi pengamalan, ya, agar umat Islam di Indonesia itu saleh pribadi dan saleh sosial.
Bukan hanya saleh pribadi saja, tetapi kita mengharapkan saleh sosial. Jadi dia makhluk sosial dan makhluk yang senantiasa menjawab tantangan dari kemajuan-kemajuan wilayah kita, khususnya di wilayah Indonesia. Jadi kalau kita memperhatikan para mahasiswa sekalian, secara umum alasan ini berkembang, ini penting diantisipasi. Penting diantisipasi. Sebab kalau tidak diantisipasi, maka boleh jadi kita akan mengalami kemunduran yang berulang-ulang. Sebab apa? Tidak ada pembinaan memperbaiki praktek-praktek yang menyimpang dan memperbaiki keterbelakangan. Tapi ya alhamdulillah kita patut bersyukur bahwa sekarang masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam, sudah mulai berkembang yang luar biasa. Harapan kita bahwa pembaharuan yang dilakukan adalah sejalan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah melaksanakan kewajibannya melindungi segenap bangsa Indonesia. Seperti yang dicantumkan di dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, slide yang kedua kita bisa lihat bahwa perkembangan gerakan pembaharuan di Indonesia secara umum kita sudah sampaikan pada kuliah awal-awal bahwa perkembangan gerakan pembaharuan di Indonesia itu secara umum pada awal abad ke-20. Ya. Corak gerakannya keagamaan dapat dipetakan. Jadi ada coraknya. Jadi corak keagamaan itu dapat dipetakan. Iya. Kalau kita melihat coraknya, gerakan keagamaan itu oleh para pakar di dalam pembaharuan di Indonesia, ada 3. Yang pertama adalah corak tradisionalis konservatis. Jadi para mahasiswa sekalian, corak ini kita bisa menyaksikan ini. Ya. Sampai sekarang masih ada. Jadi tradisionalis konservatis. Apa itu? Yaitu para golongan orang-orang yang ingin melestarikan tradisi lokal. Sekarang masih banyak di tengah-tengah kita. Dan menolak adanya kecenderungan westernisasi atau budaya kebaratan, barat-baratan ya, budaya barat. Yang mengatasnamakan Islam yang secara pemahaman dan pengamalannya dapat melestarikan tradisi yang bersifat lokal. Para mahasiswa sekalian, para pendukung kelompok ini kebanyakan atau rata-rata dari kalangan ulama, tarekat, dan penduduk desa yang masih kental dengan tradisi.
Ini coraknya. Jadi tradisionalis konservatif. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa tradisionalis konservatif ini jadi bagian dari golongan orang-orang yang ingin melestarikan tradisi lokal. Jadi ingin melestarikan tradisi lokal. Dan tidak mau menerima pengaruh barat. Tetapi dalam tradisi melestarikan lokal itu mengatasnamakan Islam. Yang secara pemahaman dan pengamalan dapat melestarikan tradisi, dijadikan sebagai tradisi yang bersifat lokal. Ini yang pertama. Jadi coraknya. Jadi para mahasiswa sekalian sudah bisa mengamati, oh ini corak tradisionalis konservatif. Sekarang yang kedua adalah corak pembaharuan yang kedua. Apa itu? Yakni corak pembaharuan reformis modernis. Nah, corak ini, para mahasiswa sekalian, itu adalah para golongan yang menegaskan bahwa relevansi Islam untuk semua lapangan, baik privat maupun publik, karena Islam dipandang memiliki karakter yang fleksibel, ya, fleksibilitas yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ini kelompok reformis modernis. Jadi dia menegaskan bahwa relevansi Islam untuk semua lapangan, baik privat maupun publik, itu ada relevansinya, ada hubungannya. Karena Islam itu dipandang memiliki karakter yang fleksibilitas. Jadi bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ini corak pembaharuan. Beda dengan tadi yang awal. Nah, tentunya para mahasiswa sekalian sudah bisa melihat, oh ini masuk di corak ini masuk di corak ini. Sehingga di kalangan umat Islam itu terjadi, ya mungkin pada corak yang pertama atau jatuh pada corak yang kedua. Yang ketiga, corak pembaharuan ketiga. Corak pembaharuan yang ketiga ini saya kira para mahasiswa sekalian sudah bisa memaklumi bahwa ya ada beberapa tokoh dan pakar yang memberikan uraian tentang corak yang ketiga ini, corak pembaharuan yang ketiga, yakni radikal Puritan. Ada beberapa kelompok ulama maupun para pakar memberikan suatu komentar bahwa radikal Puritan ini adalah para golongan yang lebih percaya terhadap ini penafsiran ya. Jadi terhadap penafsiran ketimbang dengan ide-ide pembaharuan barat. Jadi dia lebih percaya pada penafsiran ketimbang dengan ide-ide pembaharuan barat. Karena penafsiran dianggap lebih murni Islami. Meskipun mereka sepakat bahwa Islam fleksibilitas di tengah arus zaman. Tetapi mereka enggan menggunakan kecenderungan kaum modernis. Ya, saya kira para mahasiswa sekalian memahami bahwa kelompok ini juga mengkritik pemikiran dan cara implementatif kaum tradisional. Jadi kelompok ini mengkritik pada kaum tradisionalis. Ini coraknya.
Dan ini kita rasakan sampai saat ini. Ketiga corak ini, inilah yang perlu para mahasiswa sekalian ketahui bahwa kita harus mencari titik benang merahnya. Jadi titik benang merahnya untuk menarik bagaimana cara kita mengadakan pembaharuan agar ketiga corak ini segera kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar implementasi pengamalan hidup dan kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, ketiga corak ini oleh Muhammadiyah memandang perlu mahasiswa mengetahui agar tidak menyimpang dari syariat Islam, tidak menyimpang dari kaedah-kaedah yang telah ditetapkan ya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Supaya semua bidang kehidupan itu kita bisa bekerja sama dalam rangka memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tiada lain dan tidak bukan tujuannya adalah kita ingin mengabdikan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan tujuan dan cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah. Lebih umum lagi adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi inilah titik yang harus kita capai, yang kita harus raih sebagai seorang mahasiswa yang mempelajari al-Islam dan kemuhammadiyahan di perguruan tinggi, khususnya di perguruan tinggi Muhammadiyah. Jadi kita pelajari semua ini dalam rangka kita mendapatkan suatu ilmu dan pengetahuan untuk memilih dan memilah dalam rangka mendewasakan diri sebagai mahasiswa yang akan berada di tengah-tengah masyarakat. Boleh jadi sebagai pemimpin rumah tangga, lingkungan, bisa pemimpin suatu daerah, pada suatu saat akan menjadi pemimpin suatu negara. Harapan kita bahwa bekal-bekal inilah, ya, ilmu dan pengetahuan ini menjadi bekal dalam pemikiran suatu saat. Memang sekarang belum kita rasakan. Tapi beberapa tahun yang akan datang akan dirasakan oleh mahasiswaku sekalian. Para mahasiswa sekarang ini adalah calon-calon pemimpin di masa mendatang. Nah, kalau kami-kami ini, Pak, saya kira sudah di ambang pintu. Tinggal kalianlah sebagai generasi penerima tongkat kepemimpinan di masa-masa yang akan datang. Jadi ketiga corak pembaharuan ini mahasiswa perlu ketahui. Sehingga kalau ada pertanyaan, bagaimana corak pembaharuan Islam di Indonesia? Ya minimal ya seperti tadi secara sederhana kita bisa pahami. Oleh karena itu, para mahasiswa sekalian,
Ini yang sempat kami sampaikan pada pertemuan yang ketiga ini, dan saya sudah sampaikan bahwa pertemuan yang ketiga ini tidak lepas dari pertemuan yang kedua, sehingga ada rentetan dari gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam yang ada di Indonesia adalah melaksanakan pembaharuan di segala bidang. Bukan hanya satu, tetapi di semua bidang, karena setelah memperhatikan dari beberapa ketertinggalan umat, khususnya kemunduran pemahaman dan pengamalan Islam pada saat itu. Sehingga alhamdulillah, dengan adanya pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh Islam, alhamdulillah kita rasakan manfaatnya saat ini. Kita sudah aman, kita bisa menuntut pendidikan, kita bisa menikmati ekonomi dengan baik, kita bisa menikmati dengan adanya kita mendapatkan pelayanan pendidikan, dan seterusnya, adanya ketertiban, adanya pemerataan, ya mudah-mudahan kita berharap ke depannya jadi pemerataan penghidupan di seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kalau toh para mahasiswa sekarang merasakan belum meretahnya suatu pemerataan kehidupan bangsa Indonesia, maka tugas dan tanggung jawab kalianlah yang akan melanjutkan pembaharuan-pembaharuan dengan corak yang mungkin para mahasiswa sekarang akan membuat corak yang baru dibandingkan dengan corak yang kami sampaikan pada saat ini. Saya kira ini yang saya sempat sampaikan pada pertemuan yang ketiga, walaupun singkat, tetapi para mahasiswa diharapkan lebih mengembangkan dari corak-corak yang ada yang telah kami sampaikan. Oleh karena itu, para mahasiswa sekalian bisa membuka beberapa literatur yang telah kita sepakati yang pertemuan awal. Mudah-mudahan kalian bisa memiliki literatur itu supaya bisa menggali lebih banyak, membaca lebih banyak lagi, sehingga kalian mendapatkan suatu uraian-uraian yang lebih matang, yang lebih banyak, yang lebih kompleks, sehingga pemahaman kalian tentang gerakan pembaharuan Islam di Indonesia Anda semakin baik dan semakin menyeluruh, sehingga kalian tahu bahwa kondisi pada abad yang 17, 18, 19 sampai 20 seperti ini, sehingga pemahaman kalian akan semakin sempurna. Kita harapkan dengan ilmu yang didalami tersebut, kalian insya Allah tidak akan ketinggalan di dalam menjelaskan perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari awal sampai akhir. Saya kira ini pertemuan yang ketiga. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.